bertanya-tanya sedikit tentang permasalahan di kelas rendah ya, terutama kelas 2. Kan pada juga ngajar di kelas 2 sama seperti saya. Pertanyaan saya yang pertama, apa sih penyebab rendahnya keaktifan dari peserta didik? Kalau rendahnya keaktifan peserta didik, ya banyak ya faktornya. Mungkin salah satunya mulai dari metode atau cara penyampaian gurunya yang kurang menarik, sehingga siswa belum kurang merasa ada greget lah untuk bertanya kayak gitu. Mungkin bisa juga, atau mungkin siswanya merasa jenuh dengan guru yang itu aja yang harus mengajar, seperti itu. Banyak juga sih kalau menurut saya. Terus pertanyaan yang kedua, penyebab rendahnya motivasi belajar dari peserta didik itu biasanya karena apa, Bu Kade? Motivasi belajar dari peserta didik itu kan banyak hal, selain dari guru, lingkungan sekolah, masyarakat. Yang paling besar kan lingkungannya adalah orang tua, karena waktu anak itu dia lebih banyak dihabiskan di orang tua. Jadi motivasi yang paling besar itu adalah di sekolah dan orang tua yang pertama, lingkungan keluarga. Dukungan motivasi ya, dukungan dari orang tua. Terus untuk metode mengajar. Kalau biasanya, kalau seperti saya kan biasanya lebih menggunakan metode ceramah. Kalau Bu Kade sendiri, metode mengajar apa yang Bu Kade sering lakukan, dan mengapa kira-kira permasalahannya kita itu kan di kelas rendah karena kurang waktu biasanya, sehingga kita sering menampilkan metode belajar yang kurang menarik dan kurang monoton. Kira-kira kalau Bu Kade sendiri penyebabnya apa, Bu Kade, kalau biasanya menggunakan metode mengajar seperti itu? Kalau menggunakan metode itu lebih banyak ke gini ya sih, supaya kalau yang namanya metode kan biasanya dia agar siswa itu tentunya lebih menarik, agar dia lebih fokus dengan apa yang kita sampaikan. Biasanya sih guru itu harus lebih memahami tentang IT, atau dia bisa didukung dengan menggunakan gambar atau cerita-cerita yang menarik, sehingga ada greget untuk siswa untuk lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Alat peraga ya, Ya, bisa juga didukung dengan alat peraga. Terus berikutnya, kelas rendah ini permasalahannya pasti lebih banyak di kelas rendah. Minat membaca siswa itu masih rendah. Biasanya apa sih penyebabnya? Minat baca yang saya lihat ya, kalau yang saya lihat sekarang itu buku-buku yang tersedia untuk kelas-kelas anak-anak sekolah sekarang, apalagi anak SD, dia tuh lebih banyak bacaan daripada kayak ada dukungan gambar kayak gitu. Sementara yang namanya anak SD, apalagi kelas 1, kelas 2, dia tuh lebih menarik membaca kalau ada dukungan gambar-gambar, ada cerita-cerita, itu dia menjadi lebih menarik. Kalau menurut saya sih lebih, supaya dia lebih menarik harusnya ditambah dengan dukungan gambar dan cerita. Sarana prasarana ya termasuk kurang ditambah. Terus berikutnya, beberapa siswa mungkin masih mengalami kendala yang namanya belum lancar membaca. Itu penyebabnya kira-kira seperti apa, Bu Kade? Nah, kayaknya kalau menurut saya kurang sinkron antara SD ke TK, dari TK mau ke SD. Di TK anak-anak tidak ditekankan harus bisa membaca. Kalau di TK kan dia anak-anak itu yang penting dia mengenal huruf, angka, dia happy mau belajar, dan seperti itu. Terus kalau di SD, sementara anak yang mau masuk SD itu diharapkan atau bahkan harus sudah bisa membaca. Nah, disinilah menjadi PR besar bagi guru SD, terutama guru SD kelas 1. Terus untuk kemampuan matematika, terutama anak-anak yang masih kecil, biasanya kita kan penyebelahan dulu, pengurangan dulu. Apa yang kira-kira menyebabkan kemampuan matematika dasar siswa itu masih rendah? Menurut pengalaman saya ngajar selama ini di kelas rendah, banyak saya temuin anak-anak yang bahkan belum hafal tentang angka. Ya, angka itu terutama. Karena kuncinya kan anak tuh harus hafal angka dulu. Setelah hafal angka dan dia sudah bisa berhitung. Ya minimal setidaknya 1 sampai 50 atau 1 sampai 100. Kalau anak saja tidak bisa menghafal angka, bagaimana dia bisa berhitung kurang-kurangan, tambah-tambahan dan seterusnya? Sana belum mengerti gini juga ya, apa istilahnya, konsepnya penjumlahan seperti apa, pengurangan seperti apa. Seperti itu. Kemudian dari konsentrasi anak didik sendiri masih rendah.
Kira-kira apa sih menyebabkan rendahnya konsentrasi belajar dari peserta didik? Ya mungkin karena lingkungan tempat belajarnya terlalu dekat dengan kebisingan, dekat jalan raya, dekat pabrik, atau mungkin diganggu oleh kakak kelas yang jam kosong, mungkin tidak ada guru yang mengajar sehingga terjadi keributan, sehingga anak-anak tuh merasa tidak nyaman, kurang konsentrasinya. Sekarang pertanyaan berikutnya tentang hubungan antara orang tua dan guru. Kalau pada sendiri gimana sih, atau apa sih kira-kira penyebab kurang lancarnya komunikasi antara orang tua dan guru untuk memantau perkembangan anak didik sendiri? Apa yang menjadi kendala kira-kira kalau selama ini? Kalau kendalanya mungkin ya untuk di sana mungkin gurunya yang kurang menarik mungkin ya, kan yang namanya anak-anak, dia gurunya mungkin kalau udah tua mungkin dia kurang senang, atau gurunya kurang, cara mengajarnya kurang menarik atau tidak bisa menarik, gimana ya, nggak asik diajak berbicara lah gitu, tidak asik diajak berkomunikasi, artinya tidak gimana, artinya antara guru sama siswa itu kurang kedekatannya, seperti itu. Kalau dengan orang tuanya sendiri, Kalau dengan orang tuanya, komunikasi antara orang guru dengan orang tua itu biasanya kurang, kira-kira disebabkan oleh faktor apa? mungkin karena orang tua kurang mengoreksi atau memperhatikan anaknya. Contoh mulai dari dia pulang dari sekolah, kan seharusnya kalau orang tua yang benar-benar memperhatikan anaknya, tadi diajarkan apa sama ibu gurunya, tadi belajar apa, siapa yang ngajar, tadi kendalanya apa. Kemudian mungkin si anak akan menjawab, akan merespon, dan dari respon anak tuh pasti ada hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan orang tua, kemudian ditanyakan kepada gurunya, nanti kan direspon balik oleh gurunya. Kalau dari WA group sendiri, kan kita punya masing-masing kelas punya WA group, komunikasinya itu biasanya lancar apa enggak dengan orang tua? Kalau selama ini sih lancar-lancar saja kalau menurut saya. Jadi ada kendala, misalnya ada mungkin beberapa informasi yang akan disampaikan di WA group tidak direspon oleh orang tua, ada nggak seperti itu? Kalau itu sih ada beberapa, tidak semua orang tua sih, ada beberapa, tapi kan mungkin karena sudah ada orang tua yang lain bertanya, mungkin orang tua yang lain memiliki pertanyaan yang sama, makanya yang lainnya tidak merespon, tidak bertanya gitu, seperti itu. Ini lagi pertanyaan berikutnya tentang penerapan model pembelajaran inovatif. Itu biasanya guru sendiri belum maksimal menerapkan model pembelajaran inovatif, itu kira-kira penyebabnya karena apa? Pelajaran inovatif itu ya seperti tadi sih, kalau menurut saya gurunya, istilah bahasa sekarangnya gaptek, kurang pemahaman tentang IT. Kurang menguasai IT, banyak kan, terutama guru-guru yang udah tua kayak gitu, yang lawas-lawas, dia kan kurang paham tentang IT, seperti itu. Masih nyaman dengan metode ceramah. Iya, masih nyaman sekali dengan metode-metode lama, terus seperti ceramah kan. Terus sekarang tentang pembelajaran HOTS. Biasanya di kelas rendah terutama kan sering kita mengajar, lebih sering tidak berorientasi pada pembelajaran HOTS. Itu kira-kira karena apa? Karena kurang, menurut saya sih gurunya mungkin ya kurang kreatif ya, atau kurang menguasai materi, sehingga yang diajarkan monoton seperti itu dan tidak mau mengembangkan materi itu lebih luas lagi. Terus pertanyaan terakhir, guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Itu kira-kira karena apa? Hampir mirip sih dari dia belum maksimal menggunakan teknologi pembelajaran ya karena dia tidak menguasai IT. Kalau sarana prasarana ya sama ini mendukung lah menurut saya, kayak ada poster-poster, mungkin didukung dengan poster-poster, kemudian nanti anak-anak bisa sesekali diajak belajar keluar untuk melihat pembelajaran yang berhubungan dengan alam, suasana alam atau lingkungan sekolah, supaya siswa nggak jenuh di dalam kelas. Kalau pembelajaran yang berorientasi pada teknologi, misalnya internet, wifi, untuk sarana prasarananya sudah cukup apa masih kurang? Kira-kira untuk kelas rendah. Kalau untuk ininya sih untuk sementara waktu sekarang saya rasa udah lumayan cukup. Cuman untuk
ininya kita menggunakan kayak wifi itu sekarang di sekolah yang sekarang ini belum sampai ke kelas-kelas ya, hanya sampai di kantor gurunya saja dan ruang sekolahnya saja. Terima kasih kepada waktunya.